Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu ayunina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه بها قولي أما بعد. Yang saya hormati para alim ulama, para habaib, para kiai. Semoga Allah selalu memanjangkan umur mereka semua, diberikan kesehatan walafiat sehingga bisa membimbing kita semua ke dalam jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan para hadirin semua yang saya sayangi, semoga Allah mengabulkan seluruh hajat yang kita idam-idamkan, yang kita inginkan, hajat zahir maupun batin. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ada kebutuhan di antara kita dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ada kesusahan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kesusahannya, yang mempunyai utang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melunasi utangnya, yang sakit di antara kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah. Seperti yang kita ketahui, ini adalah terakhir ya, dikatakan penutupan safari maulid ya, yang dimulai sudah dari 40 hari sebelumnya. Safari maulidnya tutup, tapi cerita maulidnya ada di hati ya. Bulan kelahiran Rasulullah SAW telah meninggalkan kita, tapi Rasulullahnya tidak hilang di hati kita ya. Banyak sekali mungkin daripada pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan di bulan maulid ini. Sudah banyak para da'i yang memberikan kita nasihat yang begitu banyak. Banyak sekali kita mendengarkan tentang cerita bagi Nabi besar Muhammad SAW. Kita mendengarkan riwayat hidup sejarah Rasulullah SAW. Ya, yang banyak sekali mungkin kita dapatkan daripada pengajian ini. Apa yang kita bisa ambil di sini? Hubungan kita sama Rasulullah ya. Mauludnya pergi, hatinya tetap terjaga cinta sama Rasulullah ya. Saya yakin sekali yang hadir di pengajian ini pasti adalah orang-orang yang cinta sama Rasulullah. Kalau tidak cinta, tidak mungkin mau pagi-pagi waktunya enak-enak tidur ya, bangun lebih awal, datang lebih awal untuk siapa? Untuk menghadiri maulid. Berarti ada di hati kita ini cinta sama Rasulullah. Ya, sebesar apa cinta kita sama Rasulullah hanya Allah yang tahu. Ya. Seberapa besar mahabbah kita sama Rasulullah itu hanya Allah yang tahu. Tapi cinta di hati itu, cinta dengan seseorang itu ada buktinya ya. As-siddiq lahu alaim. Seorang yang bersungguh-sungguh cinta kepada Rasulullah itu ada tandanya. Ya. Tandanya seperti apa? Kalau kita mau tahu tandanya orang yang amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dia keluar daripada pengajian ini, amal baiknya semakin bertambah, ibadahnya semakin bertambah. Nah, kalau orang cinta sama Rasulullah, berarti meniru Rasulullah SAW itu akan bertambah. Ya, kapan dikatakan orang itu cinta? Kalau disebutkan namanya orang yang dia cintai, dia akan bahagia. Ya, tambah rasa rindu. Tidak bisa hilang rindunya kecuali disebutkan nama orang yang dia cintai. Seperti Zainal Hasan ya. Cucu daripada Rasulullah SAW itu kalau sudah mulai rindu sama Rasulullah, dipanggil sahabat, dipanggil anaknya, suruh nyeritakan tentang Rasulullah ya. Buat apa? Buat melepas daripada kerinduan. Kita ini termasuk orang-orang yang insya Allah rindu sama Rasulullah SAW ya. Tapi kita harus ketahui bahwasanya Rasulullah SAW sudah rindu sama kita sebelum kita lahir. Ya, sudah cinta sama umatnya ini kita ini sebelum kita ada di muka bumi. Ya, Rasulullah pernah mengatakan bahwa datang suatu masa orang yang memuji saya, yang
membaca sama sejarah Rasulullah SAW, orang yang cinta sama Rasulullah, tapi dia belum pernah melihat Rasulullah SAW. Siapa? Ya kita ini. Kita tidak mengalami zaman Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah sudah mengatakan, saya rindu sama mereka. Ya, padahal kita belum lahir. Jadi kalau kita rindu sama Rasulullah, sangat pantas kita rindu sama Rasulullah, karena Rasulullah sudah rindu dari sebelum kita lahir. Rasulullah sudah mendambakan kita, ya, memuji kita sebelum kita ada di muka bumi ini. Jadi kalau kita membalas cinta sama Rasulullah, itu wajar. Tidak ada orang di muka bumi ini yang tidak cinta sama Rasulullah. Kapan dikatakan kita ini cinta betul-betul, apa yang dinamakan hakikat cinta? Kalau kita ini betul-betul cinta sama Rasulullah, itu tandanya apa? Mengikuti jalan Rasulullah. Ya, jalan di jalan apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah, itu berarti kita cinta. Dan orang itu kalau cinta dengan seseorang, pasti akan meniru seluruhnya yang dipakai sama orang itu, ya, yang diucapkan sama orang itu, yang diucapkan sama Rasulullah SAW. Cara hidup Rasulullah SAW, cara berpakaian Rasulullah SAW, akhlak daripada Rasulullah SAW, budi pengerti daripada Rasulullah SAW, itu kita ikuti, berarti kita betul-betul cinta. Contoh yang paling mudah, ya karena kita tinggal di tahun 2020 ya, seseorang yang cinta sama bintang film, ya, cinta sama artis, ya, cinta sama fulan atau fulan, orang-orang ahli dunia, ya. Kalau pas ngelihat di TV, ya paling gampang, yang paling sering ditiru, ini kejadian nyata ya. Cukuran rambut, ya enggak. Ini artis fulan atau pemain bintang sinetron fulan itu cukur rambut. Cukur rambutnya gimana? Jambulnya depan ini ditinggalkan ya, yang sini dikepras semua. Karena cinta sama artis ini ya diikut, dikepras sampingnya habis, dikasih jambul di atas, ya, dikepras rambutnya habis, dikasih jambul. Kenapa? Niru saya, ya enggak? Niru siapa? Itu saya kan fans beratnya, ya enggak? Jadi nah, kalau fans beratnya Kanjeng Nabi, ya ikutnya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu Ustaz, rambutnya panjang loh Ustaz, yo, segini Ustaz. Baina Jummati wal wafrah disebutkan di maulid ya, saya mau panjangkan rambutnya. Kalau dipanjangkan rambutnya ya siap dibersihkan rambutnya yang rapi. Ya, jangan nanti saya ikut Kanjeng Nabi ini rambutnya panjang tapi isinya kecoa. Ya enggak dibersihkan. Rasulullah itu istrinya dalam keadaan haid, ya dalam keadaan berhalangan, Rasulullah mengeluarkan kepalanya ke kamarnya itu ya. Gini suruh nyisiri istrinya. Disisiri, dikasih minyak ya, dikasih wewangian ya, rambutnya panjang tapi enggak, kalau kata orang Jawa Timur baunya lebus ya, baunya wangi ya. Rasulullah itu rambutnya dikatakan kelihatan wabi setip, bekas wewangian itu kelihatan ya, dirapihkan rambutnya ya. Saat saya kepingin ikut Rasulullah Ustaz, tapi rambut saya keriting ya, enggak bisa baina jumati wal wafrah, tapi bisa nandu langit ke atas. Ya nah, Rasulullah juga botak pernah, ya rambutnya tipis botak. Kalau merasa rambutnya jelek ya kayak saya ini ya, tipis saja, tidak usah macam-macam ya. Nah. Kalau rambutnya merasa bagus, bisa dirapikan mau panjang, tidak apa-apa. Ya nah, Rasulullah itu jenggotnya seperti tiru Rasulullah ya. Nah ini sekarang lagi musim jenggot di garis-garis, dipotong-potong. Tiru siapa? Saya cinta sama ngefans. Ngefans, kalau ngefans sama Rasulullah ya ikuti semuanya. Ya. Ngefans sama Kanjeng Nabi ya diikuti jalannya Kanjeng Nabi. Itu baru fans sejati, ya nah. Betul-betul cinta sejati sama Rasulullah. Nah Rasulullah SAW ini sudah kasih kita lengkap ya, semuanya ada. Tinggal kita ambil aja, kita tiru, selesai masalahnya ya. Habib Ali Habsyi pernah mengatakan di dalam qasidahnya ya, fi jannatin ma syaqani min wasfiha illa likaunil hibbi fiha khayyama, kata dia ya. Surga aja ini, kita siapa yang enggak mau masuk surga, saya mau tanya. Semua pasti masuk ya. Cuman masuknya kita ke surga ini keinginannya beda sama pengarang maulid. Ya.
Kalau kita masuk surga, ini katanya surga bidadarinya cantik-cantik. Ya enggak? Kalau minum kahwa atau kopi ini, lewat sini kelihatan semuanya. Bayangannya pasti gitu. Ini ada lautan susu. Ya. Ini ada. Hei Pak Habsyi, katakan apa? Saya bukan ingin masuk surga karena sifat yang saya terima. Tentang kenikmatan yang saya terima itu bukan karena itu. Tapi karena apa? Karena ada orang yang saya cintai di dalam surga itu. Siapa? Rasulullah SAW. Nah orang ini kalau sudah cinta sama Rasulullah, ya enggak? Pandangannya Rasulullah, nikmat surga aja kalah. Ya. Ada seorang ulama yang mengatakan apa? Kalau saya ini nikmatnya surga seperti nikmatnya orang menghidupkan antara waktu maghrib dan isya, berarti surga ini lafi aisyin thayyib, kehidupan yang istimewa di surga ini. Karena apa? Hubungannya dia itu, cintanya dia itu kalau Gusti Allah. Kalau ibadah senang. Ya, kalau sholat senang kayak Rasulullah, ya Bilal arihni lis sholat. Tenangkan hatiku ini dengan sholat. Adzan, dengar suara adzan itu senang ya. Kalau orang sekarang dengar suara adzan, sholat lagi. Ya, subuh sudah, zuhur sudah, ini asar lagi. Ya enggak? Paling berat soalnya sholat asar nih ya. Pulang dari kerja capek ya. Payahnya layah-layah kalau Allah suruh sholat. Tapi kalau ulama wa shalihin enak disuruh sholat ya. Sayyidina sahabat Abbad bin Bishr ini waktu sholat masih enak baca surat Kahfi ya. Dipanah sekali dilanjutkan sholatnya. 2 kali di posisi yang sama dilanjutkan. Kalau orang sekarang dipanah sekali lepas sholatnya panah sisan yang ini enak enggak mau mutus sholatnya terus sholat. Sampai darahnya netes banguni temennya yang lagi tidur. Kenapa? Keenaan baca. Enggak mau putus. Sholat ini begitu masuk ke sholat betul-betul sudah hilang ya. Enggak mikir apa-apa. Kalau kita sekarang begitu masuk sholat kalah sama setan. Ya Allah tadi saya lupa naruh uang di meja ini. Diambil istri saya nanti habis uang saya. Ini dompet. Pikirannya begitu masuk sholat ya. Sampai ada seorang yang katakan kayak kalau lupa-lupa Ustaz langsung sholat Ustaz. Lah kenapa? Kalau pas sholat saya pasti ingat. Katanya. Kok bisa? Sama setan diingatkan biar sholatnya enggak khusyuk. Nah ini orang-orang terdahulu mau diamputasi sahabat kakinya mau dipotong. Nanti kalau waktu sholat saya potongan kaki saya. Begitu masuk ke sholat takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ini dunianya hilang. Ngadep Gusti Allah. Dipotong kakinya amputasi. Enggak pakai obat bius. Selesai. Enggak terasa sama sekali. Rampung sholat kakinya sudah hilang. Kenapa? Karena betul-betul sholatnya ini betul-betul ngadepnya pas. Betul-betul senang ibadah itu betul. Ketemu sama Allah betulan istilahnya. Betul-betul bisa menghayati tahu sholat itu seperti apa nikmatnya. Ya, ibadah itu seperti apa nikmatnya tahu. Makanya waktu dipotong kakinya tidak terasa. Begitu takbiratul ihram ya, dikatakan takbiratul ihram yuharrim makana qablahu halal. Yang sebelumnya halal jadi haram. Hatta ente mau membatalkan sholat itu, ya, tidak gampang, tidak boleh batalkan sholat sembarangan kita. Ya, semua yang sebelumnya halal jadi haram. Ya, sampai Rasulullah mengatakan apa pada waktu itu? Saya kadang kalau sholat itu dengarkan sesuatu, ya, jangan bergerak ya. Sampai apa? Yasma'u sautan au yajida rihan. Betul-betul pasti batal, betul-betul pasti harus batal baru boleh. Ya, kalau orang sekarang sholat Bismillahirrahmanirrahim. Kadang imamnya ya. Tengah-tengah sholat itu kecoa lewat. Astagfirullahaladzim sudah loncat ya. Sudah langsung batal sholatnya. Cuman kecoa lewat. Sahabat ini sholat sama perang. Depannya musuh. Ya. Taruhannya nyawa. Tapi kalau begitu masuk sholat. Sudah tidak ingat. Betul-betul ibadah. Yang dipikirkan betul-betul ibadah. Ali bin Muhammad itu pernah di qasidahnya mengatakan apa? Qulu Ali bin Muhammad Rabbana qad syafa Ali idha qad marad syifa fi'lu shalah. Ya, katakan ya Ali bin Muhammad kalau sudah sakit obatnya apa? Salat. Ya. Hepali itu kalau datang hummah ya, penyakit panas ya. Orang kalau datang penyakit panas jangan takut. Penyakit panas itu penyakit yang ulia sholihin. Ya. Penyakit yang orang-orang besar itu panas. Jangan takut corona. Ya enggak? Ini panas.
39 corona. Iya enggak? Jaga diri itu baik, ya. Jaga diri itu baik. Tapi jangan takut sama sakit, karena kalau Allah kasih kita sakit berarti Allah sayang sama kita. Habib Ali itu kalau penyakitnya sudah mulai panas, badannya panas. Anaknya suruh nyebutkan ceritanya gurunya. Kamu duduk sekarang cerita guru saya. Begitu diceritakan gurunya terus sampai rindu gurunya panasnya hilang. Ya? Rasulullah SAW sebelum meninggal itu kena penyakit hummah yang sangat parah. Ya, yang sangat betul-betul panas. Dikatakan panasnya Rasulullah SAW itu 2 kali lipat seperti manusia yang biasa panas. Ya, kalau orang kena panas 38 ya, kalau 40 step. Ya, kecuali anak kecil mungkin kuat ya. 38 Rasulullah itu berarti kali 2. Berapa kali 2? 76. Panasnya itu kalau dicek, kalau sudah ada alat cek kayak sekarang itu ya, 76. Dokter bilang ini, wah sudah 76 berangkat ini ya. Ini Rasulullah itu panas, yang panasnya sakit panas itu sampai Rasulullah meninggal itu panasnya seperti 2 orang. Katanya ditaruhkan di atas kepalanya sini, diselimuti itu sampai rasanya panasnya betul-betul panas. Hah? Sampai Rasulullah SAW pernah minta apa? Ahriku, bisa agirabin ya. Minta disirami, tuangi dengan 7 air dari gerbeh. Gerbeh itu apa? Yang terbuat dari kulit. Di zaman Arab itu dulu air itu ditaruh di tempat gerbeh ya, kulitnya kambing itu ditaruhkan di situ. Kalau mau air dingin ditaruhkan di tempat angin-angin. Belum ada kulkas, belum ada dispenser zaman dulu. Taruhkan di angin-angin, kalau kena angin rotok dingin. Ya enggak, lumayan. Kalau orang dulu bilang dingin kendi. Kalau orang Jawa kan taruhkan kendi biar airnya dingin, belum ada dispenser. Kalau di Arab namanya gerbeh. Dari kulit ya, pas tempat kakinya itu dibikin lubang ditutupi gitu. Buat keluar airnya. Nah itu gerbeh. Rasulullah minta dimandikan. Air gerbeh itu airnya betul-betul bersih ya, karena airnya betul-betul bersih, seger, minta dimandi. Untuk keluar sama sahabat, mau ketemu ya. Pada waktu itu yang imam itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq, karena waktu Rasulullah sudah tidak bisa keluar, kalau tidak salah 17 fardu ya. Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini ngimami 17 fardu. Itu Rasulullah buka aja pintu ya. Kita bisa bayangkan waktu buka pintu Rasulullah itu sempat membuat fitnah besar. Maksudnya fitnah besar apa? Sayyidina Abu Bakar ini sempat mau mundur. Karena tahu ada Rasulullah di belakangnya. Ya, cahayanya Rasulullah yang mencorong itu, sahabat walaupun ngadep kiblat tahu. Ya, bukan cuma tahu dari cahaya, dari hati. Karena cinta sama Kanjeng Nabi. Sayyidina Abu Bakar itu pernah mundur sholat digantikan sama Rasulullah jadi imam karena apa? Tidak pantas saya. Untuk jadi imamnya Rasulullah SAW. Nah ini waktu mau dekat meninggal Rasulullah sempat buka. Ngelihat Sayyidina Abu Bakar itu gelisah, ditutup lagi sama Rasulullah. Ya, ditutup lagi sama Rasulullah agar tetap melanjutkan daripada sholatnya ya. Itu datang pada waktu itu malaikat Jibril itu datang. Ya, sebelumnya Rasulullah itu haji wada ya. Haji wada, kenapa haji wada? Hajinya cuma 1 kali Rasulullah ya. Mengatakan khudu anni manasikakum ya. Pernah bicara ya sama Rasulullah. Sungguhnya ambillah haji dariku ini, sungguhnya kamu tahun depan tidak akan bertemu denganku lagi ya. Terus Rasulullah ngomong sama sahabatnya seperti itu. Karena Pak Rasulullah tahu ya. Tahu kalau sudah mau diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasulullah disuruh memilih ya, ikhtarallah. Suruh memilih antara yang ada di dunia ini dengan apa yang ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah milih Allah Subhanahu wa taala. Di situ Sayyidina Abu Bakar yang nangis, sahabat yang lain tidak ada yang tahu Sayyidina Abu Bakar nangis. Kenapa? Tahu Rasulullah mau tidak ada. Rasulullah mau meninggalkan. Ya, Rasulullah meninggalkan tahu. Ya, habis itu Rasulullah mulai sakit sampai Rasulullah SAW tidak ada ya. Pada waktu dirawat di rumah Sayyidatuna Aisyah ya. Rasulullah pernah bicara, kapan besok malam saya tinggal di mana? Besok malam saya tinggal di mana? Besok malam saya akhirnya sama istri-istri yang lain tahu kalau Rasulullah ingin dirawat di Sayyidatuna Aisyah. Diambil, minta izin sama istrinya dirawat di rumah Sayyidatuna Aisyah. Ya. Rasulullah SAW pada waktu mau meninggal, datang malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW, minta izin ya. Israel mau datang, mau ngambil Rasulullah SAW, ditanya, sakit enggak? Sakit Rasulullah, tapi saya mau ngambil antum, mau ngambil ke Rasulullah pelan-pelan.
Lah umat saya nanti bakal ngerasakan seperti itu. Iya. Tolong bebankan sakit itu semua sama saya kata Rasulullah. Cintanya sama umatnya itu begitu besar. Rasulullah ya. Jadi kalau kita bilang kita cinta sama Rasulullah, ayo kita ukur sama Rasulullah cinta sama kita kira-kira besar mana. Tidak mungkin bisa ngalahkan kita. Makanya alhamdulillah kita dijadikan orang Islam, dijadikan umatnya Nabi besar Muhammad SAW ya. Sebaik-baik daripada para umat. Makanya banyak daripada aulia wa salihin ini hidupnya ya itu muji Kanjeng Nabi. Ya. Ngarang qasidah, pujian Rasulullah. Hai paling ngomong ya kad min syiddati syuwaqi wadi fuadi yatir kata dia. Pengen terbang ilal habibil ladzi hubbu sakan fil dhamir. Ya. Jadi karena rindunya pengen terbang, aku pengen ketemu Rasulullah langsung. Ya. Padahal ulama-ulama terdahulu itu ya, para alim ulama terdahulu mungkin duduk dia, ya sebentar bisa ketemu sama Rasulullah SAW. Ya, semoga kita insya Allah yang di sini diberikan oleh Allah SWT bisa melihat Rasulullah di mana, juga bisa melihat Rasulullah di yaqadha ya, dalam keadaan kita terjaga dalam keadaan Rasulullah SAW ridho kepada kita. Nah ini ulama-ulama terdahulu itu seperti itu ya. Syekh Abdurrahim Al-Bur'i itu ya, hidupnya umurnya 130 tahun. Meninggalnya kalau tidak salah tahun 903, lahirnya tahun 773. Umurnya 130 tahun. Haji 99 kali. Ya, umrah lebih dari 1000. Hidupnya, gosidahnya, semuanya pujian Rasulullah. Habib Ali Al-Habsyi punya 5 jilid diwan. Ada 4 jilid diwan dinamakan Humaini, 1 jilidnya dinamakan Hikami. Lebih dari 5.000 qasidah syairnya Habib Ali Habsyi semuanya ada pujian Rasulullah. Kenapa? Cintanya sama Rasulullah ini tidak umum. Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani yang meninggal tahun 1357 kalau tidak salah. Itu kitabnya semuanya, karangannya pujian Kanjeng Nabi. Ada Rasulullahnya pasti di dalam situ. Orang-orang yang sudah di hatinya betul-betul cinta sama Rasulullah ya. Tidak ada yang dilihat sama dia kecuali Rasulullah. Ngelakukan apapun buat Rasulullah. Mau sedekah, mau ngelakukan apa, amal ibadah semua karena Allah dan Rasulullah. Nah ini orang-orang seperti ini yang betul-betul cinta. Ya. Betul. Saya yakin yang di sini ini semua cinta, tidak mungkin tidak. Ya enggak? Yang di sini semua cinta. Kalau tidak cinta, dia tidak terpilih di antara orang-orang lain yang mungkin tidak hadir pengajian Maulid. Ya. Orang-orang yang lain mungkin tidak bisa menghadiri pengajian ini karena yang menghadiri seperti ini berarti orang ini betul-betul cinta. Cuman kita perlu tanamkan cinta ini biar lebih ya. Biar seperti orang-orang yang wali itu ya. Karena cintanya begitu tinggi sampai bisa melihat Rasulullah dalam mimpinya ya. Man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitan la yatamatsalu fi surati. Yang lihat aku dalam mimpi betul-betul lihat aku, sesungguhnya setan tidak bisa menyerupai Rasulullah. Ya. Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadha. Yang lihat aku di tidur pasti dia akan melihat aku secara langsung nanti ya. Semoga kita tergolong orang-orang yang melihat Rasulullah secara langsung ya. Nah ini mau enggak saya kasih resep mujarrab bisa melihat Rasulullah? Resep mujarrab bisa lihat Rasulullah jaminan. Enak loh. Resep bisa lihat Rasulullah jaminan. Tapi resepnya ada di cerita. Saya kasih nanti pengakhir penutupan pengajiannya. Ada cerita tapi itu resep lihat Rasulullah. Ya. Ada seorang wanita juga pernah ya. Ada seorang wanita yang betul-betul cinta sama Rasulullah tidak umum. Cintanya tuh perempuannya cantik banget. Ya. Pakai tutupan, tidak ada yang bisa lihat. Lah orang-orang di zaman dahulu itu sudah kepingin orang laki-laki itu. Saya mau lihat perempuan ini kayak apa cantiknya. Kau tengok cantiknya tapi pakai cadar tutupan. Tidak bisa dilihat. Ada seseorang yang tahu perempuan ini cintanya sama Kanjeng Nabi top. Ya, saya bisa bikin dia, saya bisa lihat mukanya. Didatangi waktu itu perempuan itu, demi Rasulullah SAW, saya ingin lihat wajahmu. Karena dia sudah cinta sama Rasulullah, dia tidak mau meremehkan orang yang bersumpah demi Rasulullah. Ya enggak? Dibuka mukanya sebentar, sudah dia ditutup. Datang ke suaminya, menceritakan tentang apa yang terjadi. Saya gini karena saya sudah mengambil janji cinta sama Rasulullah. Orang itu bersumpah demi Rasulullah makanya saya kasih ini.
Sama istrinya dilaporkan sama Rasulullah. Ya, dilaporkan sama Rasulullah SAW. Setelah dilaporkan sama Rasulullah dikatakan, ya sudah, kamu ambilkan tanur. Tanur itu tempat buat bakar masakan buat bikin roti dulu. Di Arab itu tanur itu kayak besar gitu dari tanah liat ya. Dibuat bikin roti di sampingnya itu kasih bara api. Kamu nyalakan bara api di situ, kamu celupkan. Istri kamu di situ kamu tutup. Kata dia. Karena orang ini juga cinta sama Rasulullah, dijalankan apa yang disuruh sama Rasulullah. Dibakarkan api di tanur, dimasukkan istrinya dalam itu, ditutup. Sudah, ditinggal, ya Rasulullah sudah saya lakukan. Sekarang kamu kembali, kamu lihat. Kalau enggak kebakar tubuhnya berarti dia betul-betul cinta sama saya. Pergi sama suaminya dibuka, dilihat. Hatta bajunya sedikit saja enggak kebakar. Berarti dia ngelakukan itu betul-betul karena cinta sama saya. Bukan karena apa-apa. Seperti Nabiullah Ibrahim ya. 2 gunung disiapkan untuk dibakar Nabiullah Ibrahim. Karena dia ngelakukan dakwahnya karena Allah Subhanahu Wa Taala, tidak takut sama siapa-siapa. Ya, waktu ditanya sama Namrud, siapa yang ngancurkan ini? Kamu coba bicara sama yang paling besar itu, kan dia ngalungkan pedang. Gimana saya mau bicara, wong ini tidak bisa ngomong. Lah kamu sudah tahu tidak bisa ngomong, kok kamu nyembah orang yang tidak bisa ngomong, patung yang tidak bisa ngomong. Teriak-teriak disuruh bunuh, disiapkan tempat yang begitu besar ya. Itu katanya orang datang ke situ deket aja tidak bisa. Nabiullah Ibrahim itu waktu mau dilempar ke api, bukan dilempar, dijongkrakkan gini ya. Dilempar pakai alat kayak ketapel itu, dilemparkan ke sana. Karena tidak kuat, saking panasnya. Ya, masuk ya narkuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Apinya jadi tidak bakar Nabiullah Ibrahim. Nah ini orang kalau sudah cinta sama Rasulullah kayak gini, hatta api tidak bisa bakar. Nah kira-kira orang kalau api tidak bisa kebakar, api tidak bisa kebakar, di akhirat tidak bakal dibakar jahanam. Insya Allah. Jadi kalau kita mau modal diselamatkan sama Allah daripada api neraka, kecil modalnya. Cinta Kanjeng Nabi betul-betul. Kalau kita cinta Kanjeng Nabi betul-betul kayak perempuan ini tadi. Ya, dicemplungkan di tempat pembakaran tidak kebakar. Karena apa? Betul-betul di hatinya itu cintanya sama Rasulullah pol. Cintanya sama Kanjeng Nabi betul. Api aja tidak bisa bakar. Rasulullah sudah tahu kalau perempuan ini sebetulnya betul-betul. Tapi mau ditunjukkan sama orang, lihat. Ya, dimasukkan di api tidak kebakar. Nah ini ada resep bisa lihat Rasulullah. Ya, ada seorang murid yang datang sama kiainya, kepengen lihat Rasulullah SAW. Kata kiainya gampang. Betul kiai, gampang. Kamu sholawat 100 kali, kamu tidur insya Allah bisa lihat di tidur Rasulullah. Muridnya sholawat 100 kali. Sudah selesai sholawat 100 kali tidur ya. Seperti apa yang dikatakan sama kiainya, sama gurunya. Tidur bangun pagi ditanyai sama kiainya, sama gurunya. Lihat Rasulullah kamu? Tidak lihat Rasulullah. Udah lihat. Ya sudah, kamu besok 1000 kali. Agak berat kamu kelihatannya. 100 tidak mempan ya. Harus 1000. Sebelum sholat 1000 kali. Lihat Rasulullah, pasti lihat Rasulullah kamu 1000 kali. 1000 kali. Namanya murid sama kiainya tidak berani. Kiai bilang pasti lihat, pasti lihat. 1000 kali tidur lagi. Besok pagi pas sholat subuh dipanggil sama kiainya. Lihat Rasulullah. Belum. Wah berat kamu. 100.000 kali coba. Wah banyak Rasulullah 100.000 kali sholawat. Buat tidur. Subuh ketemu lagi sama kiainya dipanggil. Lihat Rasulullah kamu. Belum. Wah berat kamu. Berat kamu ya. Habib Ali Habsyi aja ngomong apa? Wa ajli soda galbi kathiri. Faya rabbi syarifni bi ru'yati sayyidi. Muliakan aku dengan lihat Rasulullah SAW. Wa ajli soda galbi kathir sodahu. Habib Ali Habsyi itu tidak mungkin punya soda. Tahu soda? Karat. Hatinya ada karatnya? Tidak mungkin. Tapi ngasih contoh sama kita kalau minta itu kayak gitu. Ya, caranya orang minta sama Gusti Allah itu betul-betul ngerengkek, minta betul-betul nunjukkan kita ini lemah, kita ini tidak bisa apa-apa, biar keterima doanya. Orang seperti Habib Ali Habsyi, qosidahnya 5.000, isinya pujian Rasul, masuk ada sodanya. Ya, bukan soda minum ya, soda ini karat ya. Kalau soda minum itu bukan resep melihat Rasulullah ya. Nah ini sudah 100.000 kali tidak lihat Rasulullah dia. Kata gurunya berat kamu ini. Ya sudah kamu besok tidur rumah saya. Bawa kasur enggak guru? Enggak usah bawa kasur. Selimut
Enggak usah. Bantal-bantal enggak usah. Guling, saya siapkan king coil 10. Spring bed paling ajib itu, 10 biji. Guling 15, bantal 15. Selimut sak kuat kamu angkat semua. Mau apa? Kamu tidur rumah saya. Tidur rumah Pak Kiai bisa mimpi Rasul? Bisa. Kamu nanti malam siap-siap. Waktu datang ke rumah kiainya, mau tidur sudah siap-siap pakai baju tidur ya. Tunggu sebentar. Saya kasih makanan kamu. Biar mimpi Kanjeng Nabi. Makan, makan saya jagonya Pak Kiai makan. Ya sudah bawa sini makanannya. Saya jagonya kalau makan. Bawa sini makanannya. Dikasih sama kiainya 1 kilo ikan asin. Ini kamu makan mimpi Rasulullah. Dikasih air segelas di depannya. Ini airnya dilihat tok, enggak boleh diminum. Airnya ini dilihat tok, enggak boleh diminum. Makan, wah saya kalau makan jagonya Pak Kiai. Ini ikan asin sak mangkok sekilo. Makan 1, 2, mulai dicekek tenggorokan. 3, Pak Kiai, airnya sedikit boleh Pak Kiai. Ini airnya buat dilihat, bukan buat diminum. Ini airnya buat, yang boleh itu ikan asinnya dibuat dimakan. Wah Kiai sedikit, seteguk aja di sini. Ya Allah ini kayak dicekek malaikat maut ini. Gara-gara ikan asin. Katanya kiainya, mau lihat Rasulullah enggak? Mau. Habiskan ikan asinnya, enggak boleh minum. Makan lagi, mulai separuh ya, habis. Pak Kiai, sedikit Pak Kiai ini sudah garing Pak Kiai semua. Habis ya, liur aja enggak ada sudah. Hah? Mau lihat Rasulullah enggak? Karena muridnya kepingin lihat betul, ya sungguh-sungguh pengen lihat. Ya sudah makan itu kan, dimakan ikan asin 1 kilo habis ya. Jambal roti itu ya, 1 kilo habis. Sekarang kamu tidur. Kira-kira bisa tidur enggak muridnya? Enggak bisa tidur tapi namanya anak pondok ya. Enteng tetap tidur. Bolak-balik sejam, 2 jam sampai akhirnya ketiduran. Ya. Ketiduran mimpi dia. Orang jualan es. Bukan lihat Rasulullah. Orang jual es dawet. Orang jual es degan. Orang jual es kopior depannya semua. Itu yang jual es macam-macam, es buah, es kobar, es apa semua ya. Semua yang depannya es itu masuk semua. Ya enggak, Hatta es 10, es 20, HP itu ya salah saya. Wah ini masuk semua ini es-es ini. Mimpi dia minum es degan habis, es degan segelas, es dawet. Udah semua diminum sama dia habis bersih. Besok paginya sholat subuh dipanggil Pak Kiai. Lihat terus ngelihat es saya Pak Kiai. Enggak lihat Rasulullah malah ngelihat es. Lah sampean itu waktu tidur mikirkannya apa? Mikirkannya es. Lah coba kalau sampean tidur mikirkannya Kanjeng Nabi kayak mikirkan es itu, pasti lihat Kanjeng Nabi. Lah orang kalau mau lihat Rasulullah, pikirannya semua itu kayak orang mikirkan es tadi. Ya, karena sudah haus. Kita bikin diri kita nih haus sama Rasulullah, baru bisa lihat Rasulullah. Kalau pikirannya kita mau tidur, ini besok saya wallah listrik belum bayar. Tagihan anak sekolah tambah banyak. Ya. Tidur, mimpinya apa? Dapat fulus buat bayar anak sekolah. Nah, karena tidur pikirannya itu, kalau kita mau lihat Rasulullah, betul-betul kepingin lihat Rasulullah, kita bikin rindunya itu kayak santri tadi rindu sama es. Ya, betul-betul ditaruh di hati kita ini rindu. Kalau kita bisa kayak gitu, saya yakin resep saya ini berjalan. Ya, berjalan lancar insya Allah resep saya ini ya. Langsung lihat Rasulullah SAW ya. Semoga insya Allah yang hadir di sini dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Matanya ini bisa lihat Rasulullah SAW. Dijadikan hamba-hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diridhoi oleh Rasulullah SAW. Bisa dimuliakan melihat Rasulullah. Fil mana mau fil yaqadha. Dan kelak insya Allah di yaumil akhir mendapat syafaat Rasulullah SAW. Amin Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadza wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.